Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam video pembelajaran. Kita akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri bagian yang ketiga. Mudah-mudahan video pembelajaran itu bermanfaat untuk siswa-siswi SMA 18 khususnya pada umumnya bagi siswa-siswi yang membutuhkan materi tambahan atau materi penunjang untuk pembelajaran matematika peminatan, ataupun orang tua, para ibu bapak guru yang membutuhkan referensi tambahan selain buku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, kita mulai saja. Kita akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri yang ketiga, di mana sebelumnya yang ke-1 dan kedua kita sudah bahas pada video-video sebelumnya. Nah, dalam turunan bentuk yang ketiga yaitu turunan bentuk Y sama dengan F bundaran GX, yaitu di mana suatu fungsi di dalam fungsi tersebut mengandung dua fungsi, yaitu fungsi Y-nya mengandung fungsi F dan fungsi G. Nah, bagian A kita akan ada dua pokok bahasan yang kita akan bahas. Bagian A dulu, yaitu jika Y-nya sama dengan F bundaran GX atau dalam fungsi F di dalamnya mengandung fungsi G, maka turunan Y-nya itu adalah turunan dari F G X kali turunan dari fungsi G. Jadi dikalikan ke turunan fungsi G. Nah, misalnya untuk GX sama dengan U. Nah, dimisalkan jadi untuk GX-nya U, maka turunan G-nya itu adalah sama dengan turunan U atau DU DX. Nah, kemudian karena GX-nya dianggap U, maka FU, FGX itu adalah FU sama dengan Y. Sehingga turunan U-nya adalah turunan U, Y terhadap U, DY, DU. Sehingga turunan Y-nya itu adalah turunan F yang mengandung fungsi G dikali turunan fungsi G. Sehingga Y aksennya atau turunan Y-nya adalah DY DX sama dengan DY DU kali DY DX. Jadi dua kali penurunan. Contoh, kita contoh 211. Tentukan turunan pertama dari fungsi-fungsi berikut. Nomor 1, Y sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 dikurangi 9X ditambah 7 dipangkatkan 5. Yang kedua, Y sama dengan akar pangkat 2 dari 2 tambah X kuadrat. Yang ketiga, Y sama dengan cos pangkat 3X. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, Y sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 dikurangi 9X ditambah 7 pangkat 5. Misal, ya, dalam kurung itu dianggap U atau sama dengan artinya dengan GX. Maka di sini diketahui bahwa GX-nya itu adalah atau U-nya itu adalah 2X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 dikurangi 9X ditambah 7. Nah, karena tadi pemisalan U-nya sama dengan GX sama dengan 2X pangkat 3 dan seterusnya, maka turunannya kita turunkan dari suku-suku yang di atas, yaitu turunan sama artinya dengan turunan G, yaitu DU, DX, turunan U, turunan fungsi U terhadap X, yaitu 6X kuadrat ditambah 10X dikurangi 9. Jadi masing-masing suku diturunkan dari fungsi U. Nah, pemisalan yang lainnya yaitu Y. Nah, karena tadi Y-nya itu adalah merupakan fungsi komposisi atau fungsi F yang mengandung GX, maka karena tadi dimisalkan di atas GX-nya sama dengan U, maka itu sama dengan fungsi F terhadap U, ya. Jadi fungsi FU sama dengan U pangkat 5. Itu Y-nya itu adalah seolah-olah
U pangkat 5 karena tadi GX-nya itu adalah merupakan U, dimisalkan U. Sehingga kita dapatkan turunan dari FU, yaitu DU sama dengan 5U pangkat 4 kali turunan U. Sehingga turunan dari Y itu adalah DU kali DU DX sama dengan 5U pangkat 4 kali turunan U. Turunan U-nya sudah dibahas di atas, yaitu 6X pangkat 2 ditambah 10X dikurangi 9. Sehingga ini hasilnya adalah, ini kan 5U. Itu berarti 5-nya dikalikan ke 6X pangkat 2 ditambah 10X dikurangi 9. U-nya itu adalah 2X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 dikurangi 9X ditambah 7 berpangkat 4 karena dikurangi 1 pangkatnya. Yaitu, sehingga pada hasil akhirnya adalah 2X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 dikurangi 9X ditambah 7 pangkat 4. Pangkat 4 itu adalah berasal dari pangkat 5 dikurangi 1. Nah, sementara dikalikan ke 30X pangkat 2. Dari mana 30? Itu 30 itu didapat 5-nya dikalikan ke 6. Jadi 5 kali 6, 30X pangkat 2. Yang kedua, 10-nya dikalikan ke 5. Jadi 50X. Kemudian 5 kali 9 min 45. Itu untuk nomor 1. Selanjutnya kita bahas berikutnya untuk nomor 2. Y sama dengan angkat pangkat 2 dari 2 ditambah X pangkat 2. Misal, U-nya itu adalah merupakan GX. Nah, yaitu 2 ditambah X pangkat 2. Turunan U artinya sama dengan turunan G, yaitu DU DX sama dengan 2X. Kalau turunan 2 itu 0, turunan dari X adalah 2X. Pemisalan berikutnya, Y, yaitu tadi karena DGX-nya itu merupakan U, maka Y itu adalah fungsi F yang mengandung fungsi G. Sama dengan fungsi F yang mengandung U. Sama dengan U pangkat 1/2. Karena di sana di soal, Y-nya itu adalah akar pangkat 2. Kalau akar pangkat 2 itu sama artinya dengan berpangkat 1/2. Y-nya itu. Maka turunan Y-nya itu adalah turunan U, F terhadap U sama dengan DY/DU sama dengan setengah kali U pangkat min setengah. Yang setengahnya itu dianggap N kali U min setengah itu dari setengah dikurangi 1. Sehingga didapat turunan Y-nya itu adalah DY/DU kali DU DX sama dengan setengah kali U pangkat min setengah kali 2X. Itu turunan dari U. Sama dengan setengah kali 2 ditambah X pangkat 2 itu merupakan U pangkat min setengah kali 2X. Itu turunan dari U, 2X-nya. Yang setengah kalikan ke 2X kita dapat 1X. Ya. Setengah kali 2X itu adalah 1X. Atau 2/2X itu sama dengan X. Sehingga didapat hasil akhirnya adalah 2 ditambah X pangkat 2 pangkat setengah kali X. Sama dengan, ini bisa ditulis dalam bentuk supaya pangkatnya tidak negatif, yaitu hasil akhirnya adalah X pangkat. Berikutnya nomor 3. Nomor 3, Y sama dengan cos kuadrat X. Misal U-nya adalah GX. Maka karena GX itu ada pemisalan dari U atau merupakan cos. Maka turunannya adalah turunan G.
karena tadi pemisalannya U merupakan GX, maka turunan U itu adalah sama dengan turunan G. Sama dengan DU DX, sama dengan min sin X, karena U-nya adalah cos X, turunannya min sin X. Misal yang kedua, Y-nya itu adalah merupakan fungsi F yang mengandung G, sama artinya F mengandung U. Itu sama dengan U pangkat 3. Maka turunannya itu adalah turunan dari U, sama dengan DY DU sama dengan 3 kali U pangkat 2 kali turunan U. Ada yang kelewat ya, ada turunan dari U. Itu sama dengan DY DU kali DU DX sama dengan 3U pangkat 3 kali turunan U, yaitu min sin X. Sehingga didapat hasilnya adalah 3 cos kuadrat X dikurang kali min sin X. Sehingga hasil akhirnya adalah min 3 cos kuadrat X kali sin X. Itu untuk bahasan nomor 3 bagian A. Sekarang kita lanjut ke bahasan bagian yang kedua, bagian B. Jika Y-nya sama dengan merupakan komposisi fungsi F, di mana di F-nya itu mengandung fungsi G dan fungsi G mengandung fungsi H. Kalau pada bagian A itu Y-nya itu mengandung F dan di dalam F ada fungsi G. Sementara yang ini ada 3 fungsi, yaitu fungsi Y. Fungsi Y tersebut di dalamnya mengandung fungsi G dan fungsi H. Jadi ada fungsi F, komposisi fungsi dari F, G, H. Maka turunan dari Y itu adalah turunan fungsi F, kali turunan fungsi G kali turunan fungsi H. Misal, X-nya adalah pi. Nah, sekarang dimisalkan H-nya itu pi. Jadi yang kita ambil yang di akhir, ya, yang dalam kurung yang terakhir, yaitu Hx adalah pi. Maka turunan Hx-nya adalah dpi dx. Kemudian yang kedua, Gpi, yaitu karena tadi pemisalannya adalah pi dan G mengandung H, maka fungsi G terhadap pi adalah merupakan U, yang pemisalan yang kedua. Maka turunan G pi itu adalah DU dpi. Yang ketiga, fungsi F terhadap U, yaitu Y. Maka turunan dari FU itu sama dengan DY DU. Maka hasil akhirnya adalah turunan Y itu sama dengan turunan F terhadap GX kali turunan G kali turunan H. Sehingga Y aksen itu adalah, atau turunannya itu adalah DY DX sama dengan DY DU kali DY DU dpi kali dpi dx. Contoh, tentukan turunan pertama berikut. Y sama dengan cos kali sin 2x ditambah 2. Jadi ini asal ada fungsi Y, fungsinya itu adalah cos, tetapi di dalam cos ada sin, tetapi di dalam sin juga ada 3x ditambah 2. Nah, pemisalan yang ini ya, pemisalan yang tadi. Nah, kita berikutnya nomor 2. Y sama dengan akar pangkat 3 dari cos kuadrat 3x kuadrat ditambah 5x. Kita pecahkan soal tersebut satu persatu. Pertama, cos kali sin 2x pangkat tambah 2. Misal, nah itu yang dimisalkan, yang itu yang pi, yang di dalam kurung. Karena di dalam kurung ada 2, ada sin, ada 3x pangkat 2, yaitu yang pi-nya itu adalah
sebagai H, yaitu 2X tambah 2. Maka turunan Pi-nya adalah turunan H, sama dengan turunan dari 2X tambah 2, yaitu hasilnya dpi dx merupakan 3. Ya. Misalan yang kedua, U. Ya, yang U itu yang sin. Ya, sin. Karena 3X tambah 2-nya itu merupakan Pi, maka G itu ya merupakan G dalam ada H sama dengan G pi karena H-nya itu merupakan pi yaitu sin pi. Maka turunan U-nya adalah turunan fungsi G pi sama dengan du dpi sama dengan cos pi karena fungsi G-nya adalah sin. Jadi turunan dari sin adalah cos. Yang pemisalan yang ketiga yaitu Y sama dengan fungsi komposisi dari F GH yaitu FU. Tadi turunan dari FU-nya itu adalah cos U. Maka turunan Y-nya itu adalah turunan F terhadap U sama dengan dy du sama dengan min sin U. Kenapa min sin? Karena Y-nya itu adalah cos. Turunannya adalah min sin U. Sehingga didapat, kita selesaikan, kita sederhanakan. Y sama dengan turunan dari fungsi G terhadap H itu sama dengan turunan fungsi G Hx kali turunan fungsi G Hx kali turunan Hx. Kita ulangi. Jadi turunannya itu adalah turunan fungsi F kali turunan fungsi G kali turunan fungsi H. Sehingga akhirnya itu turunan fungsi karena GHX-nya merupakan U, yaitu turunan fungsi F, U kali ini HX-nya adalah Pi. Jadi turunan fungsi Pi kali turunan fungsi H. Sehingga di akhir didapat dy du kali dy dpi kali dy dx. Sehingga pada akhirnya adalah kita kembalikan ke soal. dy du-nya adalah min sin U kali du dp-nya adalah cos pi kali dpi dx-nya adalah 3. Sehingga sin U, U-nya masukkan. U-nya adalah sin 2x tambah 2 kali cos pi. Masukkan pi-nya adalah cos 2x ditambah 2. Turunan dari pi-nya adalah kali 3. Sehingga kita sederhanakan, yaitu 3-nya ditarik ke belakang. Jadi min 3 sin 2x tambah 2 kali cos 2x ditambah 2. Kemudian kita kerjakan atau kita bahas soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 adalah akar pangkat 3 dari cos kuadrat 3x pangkat 2 ditambah 5x. Nah, di sini dimisalkan ya, yang di dalam itu ya, di dalam ada fungsi pertama fungsi y, ada fungsi f, fungsi g dan fungsi h ya. Y yaitu merupakan 3 fungsi. Fungsi f, di dalam fungsi f ada fungsi g, di dalam fungsi g ada fungsi h. Kita yang terakhir, kita misalkan dulu pi merupakan hx. Hx-nya yang mana? Yaitu yang 3x kuadrat ditambah 5x. Maka turunan dari pi-nya itu sama dengan turunan dari hx. Yaitu 2 kali 3, 6x. Yaitu 6x ditambah 5. Pemisalan yang kedua yaitu yang gx. Yang mana? Ya dimisalkan U. U-nya itulah merupakan gx.
atau GHX, ya, GHX karena di sini U-nya adalah merupakan fungsi G yang mengandung HX. HX-nya itu adalah merupakan pi, jadi G pi sama dengan cos pi. Maka turunan dari U itu sama dengan turunan dari G terhadap pi. Sama dengan DU, dpi sama dengan min sin pi. Karena U-nya cos pi, jadi turunannya min sin pi. Pemisalan yang ketiga, Y. Y itu adalah fungsi F yang mengandung fungsi G dan mengandung fungsi H. Itu sama dengan FU. Nah, FU. Karena U-nya tadi adalah fungsi G yang mengandung fungsi H. Itu sama dengan U pangkat 2/3. Nah, maka turunan Y-nya itu adalah turunan FU sama dengan turunan DY DU sama dengan 2/3 U pangkat 1/3. Selanjutnya, kita lihat lagi, yaitu turunannya itu adalah turunan F kali turunan G kali turunan H. Sehingga didapat itu sama dengan turunan FU turunan GP kali turunan HX. Sehingga berdasar angka-angka sebelumnya kita dapat yaitu atau kita tulis di sini adalah DY/DU kali DU dP kali dP dx sama dengan 2/3 U pangkat min 1/3 itu DY/DU-nya. Turunan dari F kali DU dP itu turunan dari G itu sama dengan min sin pi kali turunan dari H yaitu 6X ditambah 5. Sehingga kita dapat hasil akhirnya adalah 2/3 cos 1/3 kali 6 kali 2X pangkat 2 ditambah 5X kali min sin 3X pangkat 2 ditambah 5X kali 6X ditambah 5. Sehingga disederhanakan 2/3 kali 1 per akar pangkat 3 dari 3X pangkat 2 ditambah 5X kali min sin 2X pangkat 2 ditambah 5X kali 6X ditambah 5. Demikian pembahasan mengenai turunan trigonometri. Yang ketiga, ada 2 poin yang kalian harus dipahami. Kurang lebihnya penjelasan ini terlalu tergesa-gesa. Mudah-mudahan walaupun hanya menonton video atau YouTube ini merupakan penunjang dari buku-buku yang sudah direferensikan, baik untuk siswa sendiri ataupun ibu-ibu bapak guru atau orang tua yang membutuhkan materi atau bahan tambahan, bahan penunjang untuk kesuksesan siswa-siswinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.